Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Miriam Ningsi Kolo, NIM 22011-547, kelas B semester 2. Mata kuliah Teori Belajar Motorik. Baik, soal nomor 1 tentang jelaskan menurut saudara pengertian dari belajar motorik serta contohnya. Ya, saya akan menjawabkan pertanyaan nomor 1. Pengertian belajar motorik merupakan suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan, pengalaman, dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Kalau menurut saya, yang termasuk dalam latihan itu seperti berenang. Di dalam berenang itu kita akan melatih keseimbangan, baik itu keseimbangan tubuh, yaitu tangan, kaki, badan, dan untuk mengambil nafas. Soal nomor 2 yaitu berikan penjelasan saudara mengenai teori belajar asosiasi, teori belajar kognitif, dan teori belajar sibernetik. Jawabannya adalah, kalau menurut teori belajar asosiasi, perilaku individu pada hakikatnya terjadi karena adanya pertalian atau hubungan antara stimulus atau rangsang dan respon atau jawab. Kalau teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain analisis, mengelola informasi, prediksi, dan problem solving. Teori belajar sibernetik adalah ilmu yang mengandalkan sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan dalam fungsi organisme atau mesin yang majemuk. Soal yang ketiga adalah sebut dan jelaskan tahapan-tahapan dalam belajar motorik. Jawabannya, tahapan motorik terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama tahap kognitif, yang kedua tahap asosiatif, yang ketiga tahap otonom. Ketiga tahap ini harus mendapat perhatian lebih serius dalam belajar motorik agar hasil yang dicapai sesuai dengan harapan waktu yang lebih efisien. Soal yang keempat adalah jelaskan hubungan atensi, proses informasi, dan memori kaitannya dengan belajar motorik. Buat dalam piramida. Baik, jawabannya, proses informasi dalam memori kaitannya dengan belajar motorik dalam piramida, yaitu tahapan pemahaman dalam pemrosesan informasi dalam memori kerja berfokus pada bagaimana pengetahuan baru yang dimodifikasi. Urutan bagi penerimaan informasi dalam diri manusia dijelaskan sebagai berikut. Pertama, manusia menangkap informasi dari lingkungan melalui organ sensorisnya, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Soal yang kelima adalah jelaskan menurut pengertian saudara mengenai keterampilan motorik kasar, keterampilan motorik halus, dan gerak kasar fundamental. Jawabannya adalah pengertian dalam motorik kasar, yaitu perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh seperti merangkak, berjalan, melompat, dan berdiri.